Kamu kenapa kelihatan tegang begitu, Mas? Kaira menoleh sambil memegangi tasnya. Airlangga meremas ponsel, rahangnya mengeras. Lukas di rumah sakit, dia ditabrak orang. Kaira mengerutkan kening. Lukas, gumamnya, mencoba mengingat. Kekasihnya Levina. Mantan calon tunangan kamu itu, Mas. Airlangga mengangguk tipis. Pria yang di pesta waktu itu. Yang memberikan video panas Levina, jelasnya. Kaira menatap tajam. Apa jangan-jangan Levina nyuruh orang buat nyelakain dia? Belum bisa dipastikan. Airlangga menekan napas panjang. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Stephen dan Bunga juga sudah ke sana. Tapi bukannya Kak Stephen masih sakit? Airlangga menatap jalan lurus-lurus. Dia juga pasti penasaran dengan keadaan Lukas. Dan apa yang aku cemaskan, akhirnya benar-benar terjadi. Airlangga menoleh ke belakang menatap Landi yang terlihat mendekat bersama dua anak buahnya. Landi, ikut aku ke rumah sakit. Yang lain cari keberadaan Mario. Temukan dia, bagaimanapun caranya. Baik, Pak. Kaira ikut mempercepat langkah ketika mereka keluar rumah. Pintu mobil ditutup rapat, suara hentakan kunci otomatis terdengar. Landi sudah menyusul di mobil hitam lain di belakang mereka. Kaira bergumam lirih sambil memandang keluar jendela. Kenapa orang kaya itu menakutkan, ya? Nyawa kayaknya nggak ada harganya di mata mereka. Airlangga menoleh sekilas. Karena ada orang yang sudah salah bukannya memperbaiki diri, tapi malah mencari alasan untuk menciptakan masalah baru. Semoga semuanya segera berakhir, sahut Kaira lelah. Baru saja beban hidupnya terangkat setelah menikah dengan Airlangga. Tapi ternyata malah beban baru yang harus dia hadapi, lebih berat dan menakutkan. Di rumah sakit, suasana koridor terasa berat. Bau antiseptik bercampur aroma kopi yang sudah dingin di meja tunggu. Stephen dan Bunga berjalan cepat, lalu menemukan Bruno dan Tuan Luis duduk di bangku besi. Keduanya menunduk, wajah tegang. Bruno duduk dengan punggung sedikit membungkuk, kedua tangannya bertumpu di lutut. Luis di sampingnya menatap lantai, kedua tangannya terkepal. Stephen menghampiri. Gimana keadaan Tuan Lukas? Tanyanya hati-hati. Bruno mengangkat kepala perlahan. Masih di ruang operasi. Wajahnya tegang, sorot matanya terlihat penuh penyesalan. Astaga. Terus, bagaimana keadaanmu sendiri? Bruno balik bertanya. Aku dengar kamu dan Tuan Airlangga diserang. Sebelum Stephen sempat menjawab, Bunga yang berdiri di sampingnya membekap mulut, kaget. Diserang. Serunya dengan suara setengah berbisik tapi cukup keras untuk membuat Luis menoleh. Ia menatap Stephen tajam. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Jawab dengan jujur. Aku harus tahu. Stephen menoleh ke arahnya. Bunga, duduk dulu. Tenang. Tenang apanya? Bunga langsung mendengus, tangannya berkacak pinggang. Kaira itu sahabat aku. Jadi aku harus tahu yang sebenarnya. Bruno menghela napas panjang sambil memutar bola mata. Haduh, menghadapi perempuan bukan keahlianku, gumamnya lirih. Lalu ia bangkit dan memilih duduk di sebelah Luis yang masih diam, tapi wajahnya penuh kemarahan. Stephen mengusap wajahnya, mencoba mengatur nada bicara. Oke, saya ceritakan yang sebenarnya terjadi. Bunga langsung duduk, tapi matanya tetap menatap Stephen tajam. Cepat. Jadi begini. Stephen memulai. Kami mau berangkat ke kantor. Tapi ada mobil yang mengikuti dari belakang. Kami mencari tempat sepi supaya tidak mencelakai orang lain, tapi ternyata ada mobil lain yang malah menghadang. Bunga mencondongkan tubuh.
Terus, mereka turun, menyerang kami secara berkelompok. Dari cara mereka bergerak target mereka sepertinya Nona Kaira. Bunga mengerutkan kening. Kaira. Ya. Stephen mengangguk. Mereka berusaha memecah saya dan Pak Airlangga, tapi ternyata. Ia tersenyum tipis. Nona Kaira bisa melawan balik. Lumayan bikin kaget. Bunga terdiam sebentar, antara bangga dan khawatir. Terus apa lagi? Akhirnya Landi, orangnya Pak Airlangga, datang bawa tim. Mereka ngusir penyerang itu. Bunga menyipitkan mata curiga. Jadi, Pak Airlangga sama Kaira pergi kemana? Stephen menarik napas panjang. Ke markas. Saya rasa Landi menemukan dalang di balik penyerangan itu. Bunga langsung berdiri lagi. Markas. Astaga, ini makin mirip drama mafia. Terus kita di sini ngapain? Memastikan keadaan Tuan Lukas. Bunga terduduk lemas di kursi tunggu rumah sakit. Kedua bahunya merosot, matanya sayu, seolah tenaga yang tersisa sudah terkuras habis. Louis dan Bruno saling melirik, lalu hampir bersamaan menghela napas panjang. Stephen yang sedari tadi berdiri menyandarkan punggungnya ke dinding menatap mereka satu persatu. Bagaimana bisa Tuan Lukas terluka? Setahuku, beliau itu orangnya selalu siaga, tidak gampang kecolongan. Bruno menunduk sebentar, lalu mengusap wajahnya kasar. Kami baru selesai makan siang sama relasi bisnisnya Tuan Louis. Pas mau kembali ke mobil, di parkiran, tiba-tiba ada mobil datang dari arah belakang. Kenceng sekali. Dia menabrak anak buah Tuan Lukas. Aku mau menolong tapi entah kenapa, Tuan Lukas malah mendorongku dan, Bruno terdiam sejenak, rahangnya mengeras. Dia sendiri yang kena tabrak. Stephen mengangguk pelan, matanya meredup. Berarti, Tuan Lukas memang targetnya. Louis yang duduk di sebelah Bruno mengepalkan tangan sampai buku jarinya memutih. Siapapun yang berani menabrak putraku, akan aku cari. Meski dia bersembunyi di lubang semut, akan saya angkat semutnya sekalipun. Nada bicaranya dingin, nyaris tanpa emosi, tapi justru itu yang membuat semua orang di situ tahu ia sedang menahan amarah yang besar. Ruangan itu kembali hening sesaat. Stephen terdiam, tatapannya kosong seperti sedang merangkai potongan-potongan informasi di kepalanya. Lalu tiba-tiba ia menegakkan badan, seolah teringat sesuatu yang penting. Ia beranjak dari kursinya dan menoleh ke arah Bunga. Tunggu di sini. Kalau nanti Pak Airlangga sama Nona Kaira balik, bilang saja aku keluar sebentar, ucapnya sambil berjalan cepat. Bunga yang masih kelihatan kaget buru-buru menatapnya. Pak Stephen mau kemana? Menemui seseorang, jawab Stephen singkat, tanpa berhenti melangkah. Bab 36. Bunga sontak bangkit. Aku ikut. Stephen menoleh setengah, wajahnya datar. Tidak. Ini berbahaya. Bunga malah mendekat, ekspresinya penuh protes. Berbahaya atau enggak, aku nggak mau cuma duduk di sini. Lagian, kalau duduk di sini terus, nanti aku yang dimarahin sama Pak Airlangga. Udah gitu, bonus aku bisa melayang. Aku nggak mau dipecat gara-gara nungguin doang. Stephen menatapnya lama. Ada sedikit rasa ingin membantah, tapi ia juga tahu kalau Bunga sedang di mode ngeyel, rasanya percuma membujuk. Akhirnya ia menghela napas pasrah. Ya sudah. Dia mengulurkan tangan. Ayo. Bunga mengerutkan kening melihat uluran tangan itu. Alih-alih langsung meraih, ia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebutir permen. Nih. Biar nggak tegang. Bruno yang masih duduk hanya bisa mengulung bibir, menahan senyum geli.
Louis sempat melirik dengan tatapan bingung, seperti baru pertama kali melihat interaksi absurd semacam ini. Stephen menatap permen itu, lalu memijat pelipisnya. Kenapa bisa-bisanya aku suka sama gadis polos kayak kamu, sih? Gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Apa? Tanya Bunga, sedikit mencondongkan kepala. Enggak. Ayo kita pergi. Stephen kembali menggerakkan tangannya yang masih terulur. Bunga akhirnya terkekeh kecil, wajahnya sedikit memerah, lalu menerima uluran tangan Stephen. Oke, tapi kalau sampai kita kenapa-kenapa, aku nyalahin Bapak. Mereka berdua berjalan cepat keluar dari ruang tunggu, menuju lift, lalu keluar menuju parkiran rumah sakit. Langkah mereka terkesan tergesa, tapi di sela itu, Bunga sempat berbisik, nanti kalau ketemu orang jahat, aku boleh mukul duluan gak? Stephen menatapnya sekilas dengan ekspresi datar. Boleh. Asal jangan saya yang kena. Bunga nyengir. Yaelah, masa saya mukul Bapak? Mereka terus melangkah, pintu parkiran sudah terlihat di depan, udara luar mulai terasa. Di rumah besar milik Mario, suasana terasa sepi. Levina duduk di sofa, memandang kosong ke penjuru rumah. Papa kemana, Ma? Tanyanya sambil memandang Dania yang baru saja keluar dari ruang kerja. Dania menggeleng ringan. Tadi Papa bilang mau ketemu seseorang. Nggak bilang siapa. Levina mengerutkan kening, lalu bangkit menuju dapur. Ia membuka lemari es, mengambil satu botol susu, dan menuangkannya ke gelas. Saat baru saja meneguk seteguk, alisnya mengerut bau susu tiba-tiba membuat perutnya bergejolak. Aduh, bau amis. Levina buru-buru menaruh gelasnya di meja, lalu setengah berlari menuju kamar mandi di kamarnya. Dania yang melihat itu langsung panik. Levina. Ia mengikuti dari belakang, dan menemukan Levina sedang memegangi wastafel, muntah-muntah. Kamu kenapa muntah-muntah? Tanya Dania cemas. Levina menggeleng sambil mengatur napas. Nggak tahu tapi tadi mencium bau susu aja langsung mual. Mendengar itu, mata Dania langsung membesar. Levina, kapan terakhir kamu datang bulan? Dengan siapa terakhir kamu berhubungan? Pertanyaan itu membuat Levina terdiam, wajahnya mulai pucat. Aku belum datang bulan. Ia menelan ludah. Terakhir sama Lukas dan tanpa pengaman. Dania langsung menatapnya tajam. Astaga, Levina. Tanpa banyak bicara, Levina bergegas ke kamar, menarik laci nakas, dan mengeluarkan tespek yang disimpan di dalam kotak kecil. Jangan bilang kamu hamil. Kita semua lagi pusing mikirin masalah, Levina. Seru Dania dari belakang. Levina masuk lagi ke kamar mandi, menutup pintu, dan melakukan tes. Detik demi detik terasa seperti menunggu vonis hidup. Saat melihat hasilnya, matanya langsung melebar, tubuhnya gemetar. 2 garis merah. Ia keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat pasi. Tangannya bergetar saat menyerahkan tespek itu pada Dania. Plak. Tamparan keras mendarat di pipinya. Mama nyesel banget udah manjain kamu selama ini. Bentak Dania. Kenapa kamu nggak bisa kayak Luna? Air mata Levina mengalir deras. Kenapa semua orang selalu muji Kak Luna? Aku cuma mau jadi diri aku sendiri. Jadi diri sendiri dan tidur sama pria mana saja. Dania membentak makin keras. Lihat sekarang. Hamil. Dan semua orang udah tahu video memalukan kamu itu. Levina menangis frustasi. Ma, tolong jangan tambah ngomel, aku. Tok, tok. Keduanya menoleh ke arah pintu kamar. Apa? Seru Dania ketus.
Seorang asisten rumah tangga masuk setengah menunduk. Di depan ada tamu cari Nona Levina. Levina cepat menyeka air matanya. Siapa? Asisten itu menjawab pelan, namanya Stephen. Levina dan Dania saling pandang, sama-sama bingung. Dengan langkah cepat, Levina turun ke bawah, matanya masih merah bekas menangis dan tamparan. Di depan pintu berdiri Stephen dengan wajah dingin, dan di sampingnya Bunga yang tampak gelisah. Levina menghentikan langkah, matanya menyapu Bunga dari ujung kaki hingga ujung kepala. Bunga langsung manyun. Baru lihat cewek cantik ya, Mbak. Lihatnya udah kayak mau nodong. Levina melirik ketus lalu menatap Stephen. Mau apa kamu datang kemari? Stephen menatapnya tajam. Saya mau tanya satu hal. Apa kamu yang menyuruh orang menghadang saya dan Pak Airlangga di jalan? Levina melotot. Apa? Jangan asal nuduh. Stephen melangkah maju, suaranya dingin. Kalau begitu, apa kamu yang menyuruh orang nabrak Lukas? Pertanyaan itu membuat Levina seperti tersambar petir. Apa yang terjadi pada Lukas? Stephen tidak berkedip. Sekarang dia ada di ruang operasi. Semoga saja benar kamu tidak terlibat atau kamu akan menyesalinya. Levina terhuyung ke belakang, lalu jatuh terduduk di lantai, tubuhnya lemas tak berdaya. Tidak mungkin, gumamnya lirih. Ini pasti ulah Elvano, pikirnya.